mencintai ahlul baitmu. Karena yang akan kita bicarakan pada hari ini adalah ahlul bait yang luar biasa, Bu. Ahlul bait, keluarga Nabi. Keluarga Nabi yang paling dicintai oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kalau saya tanya Ibu, tunjuk yang sudah punya cucu, siapa Bu? Jangan malu-malu Bu, saya juga punya cucu. Ayo, siapa yang punya cucu Ibu? Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Sudah punya. Gimana Bu rasanya punya cucu? Rasanya, sayangnya gimana? Luar biasa. Nah, itu ya, buat yang gak punya cucu, ya siap-siap. Ya, suatu saat kalau kita punya cucu, sayang kita itu melebihi sayang kita kepada anak kita sendiri. Kalau dengar cucu kita nangis, ya rasanya emosi jiwa ya Bu. Diapain sih? Yang kita omelin siapa? Anaknya kan? Ada apa sih? Kadang gini, kasih aja. Padahal orang tuanya udah punya program. Atau yang belum punya cucu pernah digituin sama ibunya. Kita lagi ngedidik anak kita nih, ya. Misalnya nggak boleh jajan gitu ya, nggak boleh jajan. Tiba-tiba minta jajan, nangis-nangis, terus ibu kita belain. Kasih aja, nggak tiap hari. Kalau nggak, diem-diem kita yang kasih duitnya. Ada yang gitu Bu? Ibu itu nggak bisa dipungkiri. Itu memang kodrat kita sebagai seorang nenek. Begitu juga Nabi sebagai seorang kakek. Makanya Rasulullah itu ketika pertama kali punya cucu, gimana rasanya? Luar biasa. Sangat sayang banget. Banget. Jangankan ke cucunya, ke umat aja Rasul sayangnya seperti itu ya Bu. Apalagi ke darah dagingnya sendiri, dan itu adalah cucu. Yang mana kita belum tentu kita care sama tetangga, tapi kalau sama cucu, care banget. Sayang banget. Jadi, kalau saya, karena saya ngalamin saya sudah punya cucu, ketika baca tentang Umamah ini, saya menghadirkan rasa gitu. Saya menghadirkan rasa, gimana sih rasanya menjadi Umamah? Dicintai oleh seorang kakek yang manusia paling penyayang di muka bumi ini. Manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Mungkin saya akan berpikir gini, aduh beruntung banget ya menjadi Umamah. Ya beruntung banget ya menjadi Umamah gitu. Menjadi cucunya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan ingat Bu, mendidik anak laki-laki itu beda dengan mendidik anak perempuan. Begitu juga Rasulullah mendidik cucu laki-laki. Kita tahu cucu laki-lakinya siapa? Hasan dan Husain. Beda dengan mendidik cucu perempuan. Rasa sayangnya juga beda. Nggak mungkin kita menyamakan, nggak mungkin. Saya punya cucu laki-laki, punya cucu perempuan. Saya punya anak 4, perempuan semua. Suami gimana rasanya kepingin punya anak laki-laki nggak dapat. Punya anak 4 perempuan. Anak saya yang pertama menikah punya anak cucu laki-laki berarti kan. Gimana rasa sayangnya suami saya terhadap, Masya Allah. Belum bisa jalan udah dibawa ke masjid. Karena memang cita-citanya beliau, cita-cita suamiku tuh, gitu loh. Ingin menjadikan keturunannya tuh menjadi ahlul masjid. Jadi keluarga masjid. Dimana hatinya tuh terikat sama masjid. Sekarang umurnya 11 tahun. Bandel gak Bu? Bandel Bu. Cucu laki-laki saya bandel, ya bandel. Main. Ke sungai, ke apa sekarang main Bu. Tapi begitu dengar azan,
Walaupun kotor-kotor dia pulang. Dia pulang ke rumah, mandi, ke masjid. Dia bilang sama ibunya apa? Yang penting kebagian jamaah walaupun buntutnya doang. Tapi kalau buat saya itu suatu prestasi gitu loh. Saya bilang jangan dimarahin nak, biarin itu ya memang lagi masanya bermain. Gitu loh. Jadi tetap kita wajib dan dia minta pesantren pun enggak apa ya, enggak kita paksain, dia minta. Alhamdulillah udah lulus dapat pesantren. Tahu nggak Bu, pesantrennya itu nggak ada belajar matematiknya karena cucu saya nggak senang matematik, tapi terampil banget. Apa dia bisa gitu loh. Makanya saya bilang pendidikan pada hari ini kayaknya nggak adil. Apalagi dengan sekarang kita udah dikit-dikit pakai HP, ngitung pakai otak nggak ibu sekarang? Langsung buka HP kan Bu? Buka kalkulator kan? Buka kalkulator. Terus kemana sarjana kita? Kadang-kadang anak saya yang paling kecil itu kumon sampai level apa gitu kan. Sampai selesai lah. Begitu tanya, Dek, ini yang tambah ini berapa? Tetap buka HP. Lah, kumonmu kemana nak? Itulah ilmu dunia beda dengan ilmu akhirat kita. Ya Bu, kembali ke Umamah. Siapa Umamah? Siapa Umamah? Kita bicara Umamah berarti kita murojaah tentang orang tuanya. Dulu siapa yang pernah dapat kajian dari saya tentang Zainab binti Muhammad, putri Rasulullah yang pertama, yang menikah dengan Abul As. Kalau pada lupa berarti saatnya kita murojaah. Ya, yang udah hafal nggak apa-apa kita ulang. Oke Bu. Jadi siapa Umamah? Umamah adalah putri dari Zainab binti Muhammad yang menikah dengan Abul As. Kapan mereka menikah? Mereka menikah sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Kebayang ya? Jadi ternyata gini Bu, kebiasaan orang Arab itu menikahkan anak-anaknya itu ketika belum balik. Makanya kita nggak aneh harusnya kita nggak usah aneh ya, ketika Aisyah dilamar sama Rasulullah ketika belum 6 tahun. Udah balik belum? Belum. Dan ketika belum balik, mereka belum digauli. Bisa tinggal di rumah di rumah si suami, atau masih bisa tinggal di rumah orang tuanya. Yang penting sudah dilamar dan dinikahi. Ini nih, ini yang kita hadirkan dulu, gimana masa itu enggak seperti pada masa hari ini. Kalau paham seperti itu, kita akan memaklumi, kok Nabi nikahin anak kecil. Di sana itu suatu hal yang biasa, suatu hal yang lumrah. Bahkan ketika saya bikin ujian akhir ya, tes karya tulis ujian akhir saya itu, saya kasih judul yang belia dan mulia. Yang belia, intinya gini, yang belia sudah mulia. Jadi yang masih anak-anak tapi sudah menunjukkan kemuliaannya dia. Salah satunya itu Bunda Aisyah, Umi Kulsum. Umi Kulsum anaknya Fatimah. Itu karya tulis saya. Alhamdulillah, Masya Allah.
Sesuatu yang pengalaman pertama bagi saya itu dipanggil sama Ustadz. Katakan, wah, Bu Kiki makanya saya kasih tugas ini, dan makanya karena panggilan Ustadz lah, maka saya pada hari ini ada di sini. Sebelumnya saya nggak berani, Bu. Siapalah saya gitu ya. Ya, kita bicara dengan Umamah. Jadi Umamah itu putri dari Zainab binti Muhammad dan suaminya Zainab bernama Abul As yang ketika itu sama-sama belum memeluk agama Islam karena Nabi Muhammad juga belum mendapat wahyu. Ya. Nah, Rasulullah mempunyai 4 putri, Bu. Ada yang hafal? Zainab, siapa lagi? Umi Kulsum, oke, siapa lagi? Ruqayyah, siapa lagi? Fatimah. Yang pertama tuh Zainab, yang kedua adalah Ruqayyah, yang ketiga Umi Kulsum, yang bungsu adalah Fatimah. Oke. Ruqayyah dan Umi Kulsum itu juga sudah dinikahkan. Sudah dinikahkan kepada siapa? Kepada anaknya Abu Lahab yang bernama Utbah dan Utaibah. Mereka juga adik kakak. Dinikahkan. Tapi saya bilang mereka belum digauli. Tapi sudah tinggal di rumah Abu Lahab. Abu Lahab siapa, Bu? Pamannya Nabi Muhammad. Masya Allah. Pamannya. Jadi menikah dengan kekerabatnya sendiri kan? Gitu. Jadi mereka masih saudara. Nah, Abu As siapa? Abu As itu adalah anaknya Halah. Ibunya dia adalah Halah binti Huwailid. Siapa Halah binti Huwailid? Karena Khadijah bernama Khadijah binti Huwailid. Jadi Halah sama Khadijah itu ada adik kakak. Nah, berarti anaknya Halah sama anaknya Khadijah sepupu kan? Sepupu. Berarti Khadijah menikahi sepupunya. Abul As ini adalah keponakan yang paling dicintai sama Khadijah. Kita ada nggak gitu, Bu? Kalau kita keluarga besar, ada nggak ponakan yang aku suka banget deh sama dia? Mungkin karena akhlaknya, mungkin karena cakepnya, mungkin karena gantengnya gitu ya. Nah, Khadijah melihat Abu As ini mirip banget sama Rasulullah. Kita belum bilang Rasulullah udah jadi nabi, belum ya. Kenapa? Pertama, Bu, kalau ganteng udah pasti. Ya. Kedua, dia juga pandai berdagang. Kenapa Khadijah melihat wah ini keren banget dia pandai berdagang? Karena memang keturunan mereka adalah keturunan pedagang. Khadijah bisa menilai gitu karena Khadijah juga seorang pedagang. Keren banget nih, masih kecil udah pintar berdagang. Ngelihat bakatnya luar biasa. Dan ketiga, Abul As itu adalah orang yang selalu jujur. Tidak pernah berdusta. Bahkan di kemudian hari, Abul As itu di antara orang-orang Quraisy diberi gelar Al-Amin. Dan itu didapat oleh Nabi Muhammad juga kan. Kalau orang Quraisy sudah memberi gelar, itu nggak main-main, Bu. Digelar Al-Amin. Karena saking baiknya dia, amanahnya luar biasa, dan dia pandai berdagang. Jadi ukuran amanahnya orang Quraisy itu adalah amanah ketika membawa dagangan. Kan ada celah kecurangan-kecurangan di situ ketika berdagang. Ya kan? Nah, Abu As itu. Jadi Khadijah itu senang banget sama Abu As. Makanya dia bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, ya suamiku, belum bilang Rasulullah ya suamiku, bagaimana jika Khadijah Zainab kita nikahkan dengan Abu As?
Itu baru keinginan dari Bunda Khadijah. Tapi tiba-tiba ketika Rasulullah belum juga menjawab, datanglah lamaran itu. Jadi Halah datang bersama keluarganya melamar Zainab. Apa sih gambaran Zainab, Bu? Zainab itu kalau dilihat dari fisikalnya itu paling mirip dengan ibunya. Siapa ibunya? Khadijah. Perangainya, sifatnya itu paling mirip dengan Ibunda Khadijah. Kita tahu kalau Fatimah, cara berjalannya, senyumnya, wajahnya mirip siapa? Rasulullah. Beda dengan Zainab. Makanya Zainab itu putri kesayangan Khadijah. Punya nggak rasa seperti itu, Bu? Kita punya rasa sayang ke anak kita nih, semua yang anaknya 4. Ya. Kita kalau bilang, oh kita sayang nggak semua, sayang, adil nggak adil. Tapi ada nggak rasa khusus ke anak nomor berapa? Harusnya kalau kita jujur ada. Kalau kita jujur harusnya ada. Dan itu bukan berarti kita zolim sama anak yang lain. Enggak. Karena urusan hati adalah urusan kita sama Allah. Jadi ibu jangan merasa bersalah. Tapi kita tetap harus adil. Ya, Rasulullah punya 11 istri. Ya, 9 membersamainya di Madinah. Kata Allah, saya berlindung dari hati ini kepada Allah. Dia bilang dia mencintai, yang paling dia sayangi adalah Aisyah. Terus apa dia nggak adil sama istri yang lain? Enggak. Adil tetap. Bergiliran tetap. Urusan hati, urusan Nabi sama Allah. Ya Bu, yang itu yang dilakukan juga. Yang jadi kita kalau misalnya kalau suatu hari anak kita bilang, Ibu kok kayaknya lebih sayang sama si ini gitu kan. Kita harus koreksi diri. Koreksi dirinya gini, kita adil secara kasat mata enggak? Kalau bisa jangan diperlihatkan. Hati boleh. Kalau kita pas meluk yang satu, kita peluk juga yang lain. Ini agak-agak parenting dikit ya. Jadi ada sesuatu yang memang itu di luar kekuatan kita. Menahan rasa gitu loh. Makanya kita suami satu aja. Enggak ada di Islam boleh suami mulai gitu ya. Enggak, kita suami satu aja. Jadi kita hanya berkhidmat hanya satu karena imam satu. Kalau jamaah boleh lebih dari satu? Boleh. Jadi suami kita boleh punya jamaah lain? Boleh. Boleh di Islam boleh, Bu. Ya. Entar saya dibilang duta poligami lagi. Enggak ya Bu ya. Ya. Begitupun ketika lahirlah cucu pertama dan Rasulullah begitu mencintai Umamah. Ketika itu tibalah masanya Rasulullah mendapat wahyu. Ketika Rasulullah mendapat wahyu, otomatis yang diajak siapa dulu, Bu? Kerabatnya kan? Yang paling dekat siapa? Manusia paling pertama memeluk agama Islam, menerima beriman kepada Allah dan Rasulnya adalah Bunda Khadijah. Manusia ya. Manusia. Tapi kalau laki-laki yang pertama adalah Abu Bakar. Perempuan pertama berarti Khadijah. Kebayang. Setelah itu Rasulullah mengajak semua keluarganya masuk Islam. Nah, termasuk anak-anaknya. Yang 3 ada di tangan orang. Kan gitu nih. Yang 1 di tangan sendiri. Fatimah otomatis masuk Islam. Lihat.
Gimana hebatnya seorang Khadijah mendidik anak-anaknya dengan cinta yang luar biasa. Ketiga anaknya tidak ada yang menolak. Langsung menyatakan keislamannya. Zainab, Ruqayyah, dan Ummu Kulsum. Masih sembunyi. Ternyata ketika Zainab masuk Islam, ternyata Abu As itu tidak sedang ada di Mekah. Sedang berdagang. Dan berdagang itu 2 bulan, Bu. Pulang pergi itu ke Syam itu 2 bulan. Jadi Zainab masuk Islam duluan. Suaminya belum masuk Islam. Ketika Abu As pulang, Zainab berkata, suamiku, sesungguhnya aku sudah memeluk agama Rasulullah. Agama ayahku yaitu Islam. Di mana tidak mengakui Tuhan lain, hanya satu Tuhan. Kaget, Bu, Abu As. Kaget luar biasa. Tapi Abu As bilang, apa engkau juga mau bersedia masuk, ikut bersama kami? Abu As mengatakan, tidak. Gimana rasanya sebagai Zainab? Zainab, Bu, ya Allah, kalau saya bilang ya, saya ngebayangin seorang Abu As ya. Abu As itu adalah laki-laki itu yang penyayang banget. Sayang kepada istrinya, gitu. Orangnya santun. Kaya raya iya, karena dia pedagang. Jadi Zainab itu nggak kebayang kalau suaminya itu menolak gitu loh. Ternyata Abu As nggak mau, Bu. Ditambah lagi Abu As dipanggil sama musyrik Quraisy. Kau musyrik Quraisy, dia Darul Nadwa dikumpulin. Kita harus menghancurkan Muhammad dari berbagai sisi. Menghancurkan secara mental. Pada hari itu, paling menghinakan adalah apabila seseorang diceraikan. Itu akan terhina banget. Makanya Abu Lahab yang punya anak 2, Utbah dan Utaibah itu bilang, Utbah, Utaibah, kamu ceraikan itu anak-anaknya Muhammad. Kalau kamu mau menceraikan, maka kamu mau pilih wanita manapun di Mekah ini, aku kasih. Mau itu gadis, mau itu istri orang, tak kasih. Kebayang, Bu? Sampai sebegitunya. Kata Utbah, boleh lebih dari 1? Boleh. 10 juga boleh. Sebegitunya. Akhirnya Utbah menceraikan Ruqayyah, Utaibah menceraikan Ummu Kulsum. Dibalikin, Bu, ke rumah Nabi. Dan memang belum digauli. Dibalikan, ya Rasulullah, ya Muhammad, aku kembalikan anakmu, kita putus pernikahan. Khadijah masih ada, Bu. Ya kan? Sakitnya gimana? Sakit hatinya luar biasa. Apalagi Rasulullah. Utaibah, yang lebih parah Utaibah. Sambil dia mengembalikan Ummu Kulsum dan dia meludah. Saya ngebayangin, ya Allah, Rasul gitu loh. Yang selama ini di Mekah itu dimuliakan. Gitu loh, dicintai oleh siapapun. Ternyata harus menerima seperti itu ketika dia harus memperjuangkan kalimat Allah. Akhirnya Rasul bilang, engkau tidak akan selamat dari kucing gurun. Kucing gurun katanya, Bu. Dan ternyata itu masuk tuh. Masuk ke pikirannya Utaibah. Jadi setiap kali Utaibah pergi, kan selalu melewati gurun, ya, gurun pasir kan kita tahu gitu loh. Dia selalu minta dijaga ketat,
tendanya apanya, dan ternyata dia mati, Bu. Mati sama, kalau kata kita macannya gurun, Bu. Mati. Tercabik-cabik, sementara yang lain baik-baik saja. Itulah. Kalau Rasulullah sudah marah dan sakit hati, nyumpain nggak sebenarnya? Itu sebenarnya nggak nyumpain, Bu. Cuman keluar dari luapan rasa emosi yang benar-benar dia melihat anaknya gitu loh. Kan pasti anaknya juga merasa gimana kita menjadi Umi Kulsum dan Ruqayyah. Tinggal satu berarti siapa, Bu? Zainab. Zainab, Abul As ditawarin juga, udah pasti. Tapi Abul As menolak. Tidak, karena saya mencintai Zainab. Waktu itu sudah ada lahir Umamah, yang akan kita ceritakan nanti Umamah ya. Seperti itu cintanya Abul As. Luar biasa. Bahkan tidak hanya wanita yang ditawarkan, tapi juga harta benda. Mau apa Abul As? Mau apa? Selain wanita mau apa? Ayo, mau kedudukan, mau apa? Mau apa? Dikasih. Kata Abul As, tidak. Saya hanya mencintai Zainab. Saya tidak akan menceraikannya. Gimana, Bu, perasaan Zainab? Masya Allah. Gimana perasaan Zainab? Pasti otomatis ngebandingin sama adik-adiknya kan. Adikku kasihan banget gitu loh. Tapi itu gak menimpa diri dia gitu. Dia kan bersyukur berarti. Suamiku tidak menghinakanku, suamiku mencintaiku, bla bla bla. Tapi itu menggugah Zainab kan. Iya deh kalau gitu aku balik lagi agamaku. Enggak. Dia tetap berpegang kepada Islam. Sampai suatu hari Rasulullah harus hijrah kan. Rasulullah harus hijrah dan Zainab berkata, wahai ayahanda, apakah aku harus ikut denganmu? Karena dia tahu Islam itu terintimidasi luar biasa di Mekah. Yang menjadi penjaminnya dia hanya suaminya. Dia jadi tidak terintimidasi karena suaminya yang masih musyrik. Kata Rasulullah, tidak. Karena kamu masih punya suami dan belum saatnya. Akhirnya Rasul hijrah. Di tahun kedua Hijriah ada perang Badar. Perang Badar. Ketika perang Badar, Bu, yang muslimin melawan kaum musyrikin yang di kaum Quraisy. Semua orang Quraisy itu harus angkat senjata melawan muslimin. Termasuk siapa? Abul As. Abul As. Kebayang, Bu, mertua yang dia hormati. Jadi gini, Bu, di Quraisy itu ada dua golongan. Ada musyrikin, ada musyrikin harb. Musyrikin harb itu adalah musyrikin yang memusuhi. Jadi ada yang tidak memusuhi, ada yang memusuhi. Dia nggak ikut Nabi Muhammad, nggak ikut agamanya Muhammad, tapi dia nggak memusuhi. Makanya itu yang dicatat sama Nabi Muhammad. Dikatakan si A, si B, si C nanti kalau ketemu di peperangan jangan dibunuh. Tuh sebegitunya ya, Masya Allah. Padahal kan orang itu pasti mau ngebunuh kita kan. Tapi hindari jangan sampai terbunuh. Termasuk siapa? Paman Nabi yang belum menyatakan Islam. Siapa? Abbas. Paman Nabi Abbas. Gitu loh. Nah, Abu As menjadi orang yang berseteru dengan muslimin. Ketika perang kita tahu. Yang menang siapa? Muslimin.
Bu, kalau ibu jadi Zainab, ketika suaminya pamit mau berangkat berperang, ya sayang aku berangkat ya, bahasa saya nih, ya sayang aku berangkat, doain ya. Doain apa? Menang, berarti ayahnya kalah dong. Ya, ya kan? Gimana rasanya? Zainab tuh hanya bilang, semoga yang terbaik dari Allah. Semoga yang terbaik dari Allah. Ya bingung. Mau membela siapa? Tapi dalam hatinya cinta dia lebih kepada Allah dan Rasulnya. Itu seorang Zainab. Enggak menghalangi juga. Jangan perang. Enggak. Karena itu menyangkut harga diri seorang suami. Hebatnya seorang Zainab. Sebenarnya bisa aja Bu Zainab, jangan udah. Enggak usah lah, ini. Udah di sini aja. Lagian itu ada ayahku, itu mertuamu loh, jadi bisa kan? Tapi Zainab enggak. Dia menjaga kewamah suaminya dengan melepas kepergian suaminya. Kita berperang, ternyata Abul As menjadi tawanan muslimin. Menjadi tawanan muslimin. Dibunuh nggak Bu? Kalau tawanan itu nggak dibunuh. Jadi metodenya Rasulullah, kalau ada tawanan, ya ditaruh di tenda-tenda di seputar Masjidil Haram. Ya Allah, Masjid Nabawi. Jadi itu adalah untuk itu nanti kedepannya menjadi Ahlul Kufah. Jadi tempat orang-orang yang nggak punya itu dikasih sama Nabi tenda-tenda penginapan, nanti dikasih makan dan mereka belajar ke masjid itu cuma tinggal melangkah doang. Salah satunya siapa Bu? Abu Hurairah. Luar biasa Abu Hurairah itu adalah Ahlul Kufah. Orang yang tinggal di Kufah. Saking kelaparannya dia itu pernah habis sholat dia pingsan. Kenapa? Lapar. Kenapa? Gak mau kerja. Kenapa? Karena dia pempet terus yang namanya Rasulullah. Bersama Rasulullah cuma 2,5 tahun, tapi menjadi ahli hadis yang paling banyak meriwayatkan hadis. Umar, Ali kalah meriwayatkan apa? Ali, Umar, Abu Bakar, bahkan Abu Bakar itu walaupun sahabat terdekat Rasulullah, tapi dia juga tetap berdagang, dia juga tetap berinteraksi dan sebagainya, enggak belajar full. Yang belajar full, ya Ahlul Kufah itu salah satunya. Nah, jadi tawanan itu ditaruh di situ, Bu. Jadi ngelihat kegiatan muslimin itu seperti apa. Subuh-subuh udah bangun, udah pada datang, masjid udah rame, udah gitu pada ngumpul-ngumpul. Pada belajar, pada ini. Kan masjid itu jadi pusat kegiatan di zaman Rasulullah. Kegiatan kebaikan itu ada di masjid. Nah, Abul As menjadi tawanan. Nah, tawanan pada masa itu cuman ada 2 pilihan. Ditebus sama keluarganya. Dan kedua, kalau dia nggak punya duit, ya, dia harus tinggal di Madinah dengan mengajak 2 orang warga untuk belajar baca tulis. Enak gak sih jadi tawanan begitu? Enak gak sih? Dapat makan, apa semua dapat. Jadi guru baca tulis atau ditebus sama keluarganya. Nah, Abu As kirim berita ke istrinya bahwa dia jadi tawanan muslimin dan minta ditebus. Tolong tebus saya. Punya duit nggak Abu As? Punya Bu. Pedagang, ya, punya duit. Tapi apa Bu? Abu As juga nggak paham. Ternyata yang menjadi tebusan itu, saya lagi merinding. Ketika tahu suaminya ditahan oleh kaum muslimin, dia tahu di situ ada ayahnya. Zainab melepas kalung pemberian ibunya.
Yang setahu Abu As, kalung itu tidak pernah lepas dari leher istrinya. Karena itu adalah satu-satunya kalung yang dicintai oleh Zainab. Kalung pemberian Khadijah. Dan ayahnya paham banget. Muhammad paham banget bahwa itu adalah kalung kesayangan istrinya. Yang karena dia bahagia banget Zainab menikah dengan Abu As, diberikan kepada putrinya sebagai hadiah pernikahan. Datanglah tebusan itu dan Rasul melihat. Rasul tuh gak bisa ngomong apa-apa, Bu. Dia tahu banget kalau itu adalah kalung Khadijah. Memorinya teringat kembali semua kenangan-kenangan kepada istrinya. Akhirnya dia kumpulin sahabatnya semua dan dia katakan, wahai sahabatku, ternyata putriku mengirim ini sebagai tebusan suaminya. Apakah kalian ridho seandainya kalung ini dikembalikan kembali ke putriku dan kita bebaskan suaminya? Lihat, Bu. Rasul itu bisa aja loh bilang, bebasin aja Abu As. Bisa nggak? Karena dia pemimpin nomor 1 di situ. Tapi lihat, Rasul tetap minta pendapat semua sahabatnya yang hadir. Andai kalian tidak ridho, itu adalah hak kalian. Udah bisa ditebak, Bu. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apa yang membuat engkau bahagia itu adalah kebahagiaan kami. Apa yang engkau membuat sedihmu adalah kesedihan kami. Itu sahabat bilang itu. Akhirnya pulanglah Abu As dengan membawa kalung kepada istrinya. Ternyata sebelum Abu As pulang, Abu As dipanggil oleh Rasulullah. Wahai Abu As, kembalilah engkau dengan membawa kalung ini dan kembalikan pula putriku kepadaku. Karena di Islam itu udah mulai turun syariat yang mengatakan bahwa tidak halal bagi wanita muslimah untuk laki-laki yang bukan muslim. Abu As itu orang yang selalu menepati janji. Baik, ayahku. Dengan kata-kata ayahku, Rasul itu lega. Berarti dia masih menghargai dia sebagai ayah mertuanya. Baik, ayahku. Kembali, makanya dipersiapkan gimana perasaan perasaan Zainab itu. Wahai Zainab, ini kalung ibumu. Kenapa kembali? Ya, karena Rasulullah lebih mencintaimu. Maka engkau aku kembalikan kepada ayahmu. Baper gitu terus Zainab, oh berarti lu udah gak cinta lagi sama gue? Enggak juga. Zainab itu paham perasaan suaminya. Akhirnya pergilah Zainab. Kan ketika itu dikatakan sudah bukan mahram lagi kan. Pergilah Zainab diantar oleh salah satu kerabat yang bernama Kinana. Karena ketika itu siang hari, Bu, siang hari, maka kan kelihatan sama orang Quraisy. Ya kan? Kelihatan. Itu dijaga, diserang, dihalangi. Sampai untanya dipanah. Unta Zainab. Dipanah. Di dalamnya ada Zainab dan Umamah. Zainab sedang mengandung ternyata. Dipanah, jatuh untanya, Zainab jatuh, Zainab keguguran di situ. Pulang. Jadi
yang menjaganya itu udah mulai, ayo kita berantem deh gitu kan. Cuman bilang, hentikan, kamu jangan nggak usah bertikai sama kami, kata Abu Sofyan. Abu Sofyan kan yang ini kan, kamu nggak usah bertikai, kamu harus tahu, dia kan orang musyrikin juga nih yang ini, yang mau bawa ini, kamu tahulah, kalau siang-siang lu bawa, gimana muka kita tuh baru habis kalah perang Badar, kamu nginjek-nginjek kehormatan orang Quraisy. Jadi apabila aku pergi malam-malam, apa dibebasin? Iya, paling nggak kelihatan lah, gitu loh. Akhirnya pulang dengan kondisi yang sudah sakit, keguguran. Bu, jangan ngebayangin terus ada bidan dan gimana ya. Penanganan kan sendiri, semuanya. Dan di saat itulah tidak serumah lagi dengan Abu As. 2 hari kemudian mereka akhirnya pergi lagi, kondisi Zainab sudah mendingan, pergi lagi malam-malam. Pergi lagi malam-malam sampai itu enggak pergi langsung nyampe gitu ya. Ya enggak ya, perjalanan Mekah Madinah dengan seekor unta. Sampai di sana diterima dengan bahagia, dengan sukacita oleh Rasulullah. Dikasih rumah sama Rasulullah. Semenjak itulah Umamah menjadi cucu kesayangan Rasulullah. Setiap hari Rasulullah membawa Umamah kemanapun, yang penting sikonnya itu memungkinkan. Bahkan sholat ke masjid pun diambilnya Umamah dari rumah Zainab. Bu, jadi kalau kita pada hari ini ya, sholat ngegendong anak itu memang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Siapa yang digendong sama Nabi Muhammad? Umamah, Bu. Digendong, Allahu Akbar gitu ya. Ya, begitu ruku, posisi masih ruku. Begitu bangun, mau sujud, Umamah ditaruh dulu. Dia salat, baru Rasul sujud. Rasul pernah nggak jadi makmum? Ketika sehat? Gak pernah, pemimpin pasti di depan. Rasul selalu pasti jadi imam. Kalau imam berarti dilihat semua. Dilihat semua. Dan sahabat semua tahu. Umamah. Ketika mau Allahu Akbar lagi, setelah sujud, ya bangun, digendong lagi Umamahnya. Seperti itu cintanya. Ketika duduk taklim dengan para sahabatnya, Umamah ada di pangkuannya. Anak kecil gimana sih, Bu? Kalau perempuan kan kalem ya, nggak kayak Hasan Hussein ya. Hasan Hussein itu kan pecicilan ya, kalau kata orang Jawa ya. Udah mandi, nggak keren. Beda dengan Umamah. Dan Rasul selalu membelai kepalanya. Ini, Bu, perlakuan kita kepada anak perempuan, belailah kepalanya. Tapi kalau laki-laki, belailah bahunya. Kalau ke Husain dan Hasan, Rasul selalu punggung sama bahu yang dibelai. Tapi ke Umamah adalah kepalanya. Jangan lupa sambil kita doain. Ya. Doa nenek itu luar biasa loh. Doa kakek itu luar biasa. Ya. Jangan pelit-pelit sama doa. Ya. Nah, hiduplah Rasulullah sama Umamah. Umamah sebegitu, dan Umamah tuh menyaksikan semua kejadian-kejadian yang dialami oleh ibunya. Ya kan, ketika ibunya jatuh, ibunya sakit dan sebagainya. Hidup bahagia bersama kakeknya dan bersama ibunda tercinta. Tapi kan belum ada ayahnya nih. Nah, jadi ada suatu peristiwa di tahun ke-6, antara 6 dan 7, ada suatu perang kecil sebenarnya. Jadi perang kecil gini, kan gini, kalau dalam kondisi perang, kita boleh nggak menjarah?
Saya tanya sekarang di Palestina deh. Ya, di Palestina kondisi perang. Boleh nggak kita ngambil senjatanya mereka? Halal, Bu. Kita kan jelas lagi perang. Ya kan? Itu halal dan itu memang dilakukan antara orang Mekah dan orang Madinah. Nah, yang membawa dagangan itu ternyata ketua rombongannya adalah Abu As. Ketangkep. Ya, ketangkep lagi nih. Ketangkep lagi. Enggak ketangkep. Dagangannya keambil semua, Abu Asnya kabur. Begitu malam hari, Abu As itu menyelinap ke dalam kota dan dia mengetuk pintu rumah istrinya. Dia ketuk pintunya. Gimana rasa Zainab? Masih cinta nggak Zainab? Masih, Bu. Zainab itu dari tahun ke-2 Hijriah sampai tahun ke-6 atau ke-7 Hijriah banyak yang mau melamar. Mau Zainab? Enggak. Kita tahu ya, kita belajar sahabiah kan, begitu menjanda menikah, berjanda menikah. Enggak mau, Bu. Begitu dengan Abu As. Abu As ditinggal istrinya, enggak menikah lagi, Bu. Padahal enggak ada WA gini. Sayang, aku masih cinta kamu, kamu jangan nikah lagi ya. Enggak ada. Enggak ada. Tapi karena rasa cinta mereka yang murni gitu loh. Di mana orang-orang menikah 1, 2, 3, 4 gitu. Abu As enggak, ditinggal istrinya, tidak menikah. Sampai ketemu gimana rasa rindu? Luar biasa. Begitu dilihat Abu As ditinggal, kata Abu As, wahai Zainab, lindungi saya, beri jaminan kepada saya. Kata Zainab, baik. Itu malam hari. Subuhnya Zainab masuk ke Masjid Nabawi, ketika mau assalamualaikum warahmatullahi gitu kan tahiyat bilang, ya muslimin, saya adalah Zainab binti Muhammad. Saya memberi jaminan kepada Abu As. Begitu, waalaikumsalam. Kaget kan semua. Rasul ngadep ke jamaah, dia bilang, wahai sahabatku, apakah kalian mendengar tadi ada suara? Itu adalah suara putrimu ya Rasulullah. Berarti kamu mendengar apa yang aku dengar? Ya. Datang kan Rasul ke sana. Begitu datang, wahai Zainab, sebenarnya dia tidak halal lagi bagimu. Saya tahu ya Rasulullah. Jadi gini, kalau kita muslimin, kita punya hak menjamin seseorang, walaupun dia musyrikin. Dan Zainab pakai itu. Dan itu paham banget Abu As. Gitu loh. Akhirnya, wahai Abu As, apa yang kau inginkan? Saya hanya menginginkan semua barang-barang yang saya ambil untuk dikembalikan kepada saya. Karena itu barang-barangnya orang, bukan barangnya dia. Jadi dagangan-dagangan orang gitu. Terus kata Rasulullah, baik. Enggak ada perjanjian apa-apa. Baik. Tuh keren banget ya Nabi ya. Insya Allah. Jaminan itu benar-benar janji. Dan memang enggak pakai nanya ke sahabat. Kenapa? Karena memang itu hukum. Hukumnya gitu. Kalau dijamin oleh seseorang, maka haknya semua diambil. Haknya semua dikembalikan. Pulanglah, singkat cerita, balik lagi ke Mekah ya Abu As. Begitu sampai di Mekah, dikumpulin semua yang itu barang sama dia, dikembalikan. Si B, si C ini beres semua. Saya tanya, wahai teman wahai Quraisy, apakah masih ada barang di saya? Tidak, wahai Abu As. Semua sudah kembali kepada kami. Sesungguhnya engkau adalah alamin. Sesungguhnya engkau adalah ini. Ada hutang piutang? Tidak, Abu As. Sesungguhnya engkau adalah orang yang baik. Begini. Dipuji-puji kan sama orang gini. Balik semua. Karena mereka tahu tadinya itu sempat diambil sama muslimin. Beritanya itu sampai di sana. Gitu loh. Begitu balik dengan utuh. Gak ada satupun yang kurang. Akhirnya Abu As bilang, baik. Berarti tugasku sudah selesai. Aku kembalikan semua hak-hak kalian. Dan saya berkata kepada kalian semua, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di depan orang muslimin. Kaget kan semua. Langsung dibunuh, Bu. Pinternya Abu As.
Udah dipuji-puji habis, orang lagi cintanya sama dia gitu kan. Tiba-tiba dia begitu dan dia berangkat tanpa sembunyi-sembunyi. Berangkat, saya akan menyatakan keislaman saya kepada Rasulullah SAW. Pulang. Ketemu kan sama istrinya? Ketemu, wahai Rasulullah, saya menyatakan Islam. Balik, happy? Happy. Itu tahun keberapa? Tahun ke-7. Tahun ke-7, ada yang bilang ke-6, ada yang ke-7. Gimana Umamah? Putri Rasulullah menemukan cinta ayah dan bundanya, luar biasa. Tapi ternyata nggak lama Bu, tahun ke-8 Zainab meninggal. Zainab wafat. Kenapa? Sakit yang sejak dia keguguran itu ternyata tidak pernah sembuh total. Jadi awalnya dari sakit itu. Zainab wafat, gimana perasaan Umamah? Ditinggal ibundanya? Luar biasa. Tapi masih ada ayahnya. Dan ternyata ayahnya pun gak lama setelah itu. Ada yang mengatakan Abu As itu meninggal di tahun ke-9, tapi ada juga yang berpendapat di tahun ke-12. Kalau di tahun ke-12 berarti Rasul sudah meninggal. Kalau tahun 9 berarti Rasul masih ada. Tapi saya lebih ini kepada di tahun yang ke-12. Karena Zainab itu masih dipegang oleh Abu As, tapi ketika ibunya meninggal, pengasuhan secara keibuan dilimpahkan kepada siapa Bu? Tantenya Fatimah. Fatimah Az-Zahra. Jadi mendapat kasih sayang dari Fatimah. Begitu Zainab sudah wafat. Gitu. Apa Abu As nikah lagi? Sekarang kan istrinya udah mati nih, udah meninggal. Gitu kan? Ternyata Abu As tetap tidak memilih untuk menikah lagi. Ya Allah. Jadi ada Bu. Ada. Di Islam tuh ada yang seperti itu. Kan kita tahu di yang kita tahu kan Ali Fatimah meninggal menikah lagi gitu kan. Siapa lagi? Abu Bakar juga gitu kan, menikah lagi. Ada loh yang enggak. Apa terus dibilang, wah ini aneh sendiri? Enggak juga, karena itu tetap pilihan. Ada enggak istri yang tidak ada suami yang tidak berpoligami? Ada Bu. Siapa? Abu As. Abu As. Nah, itulah. Jadi ketika Zainab wafat, Abu As sedih luar biasa. Dan Abu As pun meninggal, akhirnya Zainab, Umamah ditinggal. Ketika itu Umamah sekitar umur 12 atau 13 tahun. Yang memilukan lagi di tahun ke-11, kakeknya meninggal. Siapa? Rasulullah. 6 bulan kemudian, pengasuh yang dicintainya, siapa? Fatimah meninggal juga. Jadi Fatimah dan Rasulullah itu bedanya cuma 6 bulan meninggal. Betapa hancurnya seorang Umamah. Dan ternyata Fatimah ketika meninggal, gak lama setelah itu memang terus langsung ayahnya meninggal. Di tahun ke-12. Ayahnya meninggal dan dia hidup sebatang kara. Maksudnya gak ada yang tua-tuanya gitu loh. Nah ternyata Fatimah ketika meninggal, dia sudah berpesan kepada Ali, wahai Ali, nanti begitu saya meninggal, sepeninggalku, begitu saya meninggal, kamu nikahilah Umamah. Dan wasiat itu dilakukan oleh Ali. Jadi ketika Umamah menikah dengan Ali, Abu As sudah nggak ada. Karena yang menjadi wali adalah Jubair bin Awam. Jubair bin Awam itu adalah sepupunya dari Abu As. Dari pihak ibu. Sepupunya Abu As. Nah, akhirnya menikahlah dengan Ali bin Abi Thalib.
Dan kita tahu perjalanan kisah Ali bin Abi Thalib bukan sesuatu yang indah, karena Islam kan sudah mulai banyak peperangan saat itu. Ya, masa bahagia itu batasnya adalah di saat Umar. Nggak ada fitnah, nggak ada apa. Begitu udah mulai Utsman, udah mulai ada fitnah di situ. Apalagi terus dilanjut sama Ali. Mulai ada perang saudara dan sebagainya. Singkat cerita, Umamah ada di situ, dan ketika Ali meninggal, Umamah dinikahkan oleh Naufal. Itu masih kerabat juga dari pihak ayahnya. Tidak ada hadis yang diriwayatkan oleh Umamah. Tapi keteguhan hati Umamah semua memang tidak jauh dari perjuangan seorang neneknya Khadijah, perjuangan seorang ibunya Zainab. Dan kalau ibu jadi Umamah, ibu protes nggak? Kok gue dinikahin sama Aman? Ya, untungnya zaman dulu mah nggak ada netizen, Bu. Ya, makanya saya bilang pada hari ini itu kita tuh mudah banget dijulit sama orang gitu loh. Ya, sarananya ada lagi. Mudah banget, tinggal pencet-pencet gitu loh. Komen dan sebagainya gitu. Padahal kalau kita masuk ke zaman di mana masa terbaik, zaman terbaik adalah di zaman sahabat gitu. Ya ada, Bu, ya kayak gitu, Bu. Pelajaran buat kita gitu. Terus kita belajar menahan diri ya, Bu. Ya. Udah jam 10:10. Kita belajar menahan diri, Bu. Jangan berkomen. Jangan berkomen kalau ada orang yang berpoligami. Ini saya minta banget. Atau ada orang yang menikah beberapa kali. Karena kita nggak tahu dapurnya dia. Karena ada yang begini, itu suami yang mana? Yang kedua? Apa yang ketiga? Apa yang pertama? Ini udah meninggal, ya, panjang, itu pada nggak penting. Ya, Bu, jangan, karena itu tidak menimpa ke kita. Coba kalau itu menimpa ke kita. Banyak kan hal yang memposisikan akhirnya kita harus seperti itu. Hargai. Begitu masa idah terus dia menikah lagi, nggak apa-apa, Bu. Itu nggak ada yang melanggar syariat. Kenapa harus ada komen? Tuh tanahnya aja masih basah, kuburan suaminya aja masih basah. Jangan ada yang kayak gitu, Bu. Kita lebih paham dan ingat jodoh itu memang Allah yang atur. Kita harus sampaikan ke anak-anak kita. Kita sampaikan ke anak-anak kita bahwa suatu saat seandainya bunda nggak ada, ayahmu mau kepengen nikah lagi, biarin. Kamu berarti ayah nggak cinta sama bunda lagi? No, nggak seperti itu. Kita lebih paham gitu loh. Ya, jadi jangan anti-anti banget gitu loh, Bu, sama yang hal-hal yang kayak gitu loh.